Halo teman-teman Klimis, Clipping Misteri. Di episode pertama Clipping Misteri ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor tentang perkemahan berhantu. Semoga ini bisa menjadi hiburan untuk teman-teman yang mencintai dunia misteri. Perkemahan berhantu. Untuk mengisi hari libur, maka Doni mengajak teman-teman kuliahnya untuk pergi berkemah ke suatu tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Doni hanya mendapat sedikit informasi mengenai lokasi yang katanya terkenal angker itu. Oleh sebab itu, Doni yang dikenal para sahabatnya adalah sang petualang sejati, merasa sangat tertantang dengan hal itu. Namun yang membuat hati Doni kecewa ialah dari sekian banyak temannya, hanya 2 orang yang mau ikut bersamanya. Alasannya karena takut dan jauh. Tapi tidak apalah menurut Doni, karena tekadnya sudah bulat dan ia beranggapan sejauh mana sih keangkeran daerah itu. Singkat cerita, maka Doni, Bram, dan Pipi pun berangkat dengan membawa perlengkapan dan pembekalan masing-masing di dalam ransel mereka. Sambil mengayuh sepeda dengan semangat, mereka bertiga melalui jalan yang sangat terjal dan berliku-liku. Jalan aspal yang sangat hitam itu sedikit ditutup kabut dan terdapat pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Udaranya sangat sejuk dan dingin menusuk tulang. Dan tepat pukul 6 sore, mereka tiba di lokasi dengan rasa letih yang luar biasa. "Cihuy, akhirnya sampai juga," ujar Pipi dengan girang sambil menyandarkan sepedanya di sebuah pohon pinus yang sangat besar dan tinggi. Doni dan Bram tidak mau ketinggalan. Mereka berteriak sekuat tenaga untuk melepas rasa rianya sehingga memecah kesunyian hutan itu. Burung-burung gagak yang dari tadi bertengger di atas pohon pun berhamburan terbang ke atas langit karena teriakan mereka. Mereka pun bergegas mencari tempat yang cocok untuk memancangkan kemah. Setelah kemah siap didirikan, mereka langsung mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk membuat api unggun. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka dengan sangat asik menikmati dinginnya malam itu sambil bernyanyi-nyanyi, memainkan gitar di sekeliling api unggun. Tidak ada tanda-tanda sama sekali yang menunjukkan tempat itu angker. Namun tiba-tiba Pipi menjerit ketakutan setelah dilihatnya di dalam api unggun. Batok-batok kepala yang mereka bakar itu ternyata tengkorak manusia. Begitu banyak jumlahnya, dan kayu-kayu itu juga terlihat seperti tulang belulang manusia. Dengan sigap Doni pun menutup mulut Vivi yang dari tadi terus-menerus menjerit histeris. Memang benar bahwa tempat itu tempat pembantaian massal. Suasana semakin mencekam. Mereka bertiga ketakutan dan merasa merinding. Mata Doni melirik ke sana kemari melihat sekelilingnya. Pohon-pohon pinus yang terlihat gelap itu tiba-tiba berdesis dan bergoyang ditiup kencangnya angin. Udaranya semakin dingin. Mereka putuskan untuk memadamkan api dan masuk ke dalam kemah. Karena mereka merasakan kengerian yang sangat, maka Doni pun juga memadamkan lampu yang ada di dalam kemah, sehingga suasana terlihat gelap gulita. Angin yang berhembus semakin kencang sehingga membuat tenda kemah bergoyang-goyang. Vivi semakin ketakutan saja, dan Bram terus berusaha menenangkannya. "Don, memang benar tempat ini dulu tempat pembunuhan ya?" tanya Bram berbisik. "Aku juga kurang tahu," jawab Doni. Tidak beberapa lama angin berhenti bertiup, disertai ada yang aneh terjadi di luar. Terdengar suara riuh seperti orang-orang ngobrol satu dengan yang lain. Kira-kira 10 meter jaraknya dari kemah, dan semakin lama semakin jelas terdengar. Doni dan Bram memberanikan diri untuk melihat melalui celah-celah tenda. Mata mereka berputar-putar melihat keluar, tapi tak ada seorang pun terlihat di luar sana. Seketika itu juga Doni mencium aroma busuk yang menusuk hidungnya, dan pandangannya menjadi gelap seperti ada yang menghalangi. Ada orang yang bersandar di dinding kemah. Ia pun menyingkirkan wajahnya yang dari tadi menempel dinding. Ia sangat kaget. Siapakah itu? Don, kamu lihat nggak?
kata Bram sambil menelan air liurnya dalam-dalam. Apa itu? Tanyanya sambil menyingkirkan wajah Bram dan menempelkan matanya di celah-celah tempat Bram melihat tadi. Doni melihat ada orang-orang yang menyalakan api unggun mereka dan duduk mengelilinginya. Kira-kira 10 orang jumlahnya. Api itu memperlihatkan wajah-wajah mereka sangat jelas. Sungguh sangat menakutkan karena wajah-wajah itu terlihat hancur, terkelupas dan banyak dilumuri darah, pucat dan pandangannya kosong. Gawat Bram, sepertinya mereka itu arwah-arwah korban pembantaian, kata Doni sambil terus memandangi lewat celah. Doni dan Bram bergerak ke tengah-tengah dan saling pandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat tubuh Pipi sudah tertutup selimut saking takutnya. Lalu Doni melihat lagi arwah-arwah itu melalui celah, namun tidak ada lagi. Sementara api unggun tetap menyala. Kemana mereka? Doni semakin gusar dan cemas. Ia bergegas melihat sekeliling melalui celah-celah sekeliling tenda, tetapi arwah-arwah itu tidak terlihat jejaknya. Mereka semakin bingung dan khawatir. Apakah mereka benar-benar sudah pergi atau ada sesuatu yang ingin mereka rencanakan? Ternyata benar. Tiba-tiba ada sosok tangan yang terlihat pucat kebiruan masuk melalui bawah kemah dan menarik kaki Vivi yang dari tadi berada di pojok. Dengan sigap, Bram menarik tubuh Pipi dan dibantu oleh Doni. Vivi menjerit-jerit sekuat tenaga. Tangan itu terlihat sangat kuat dan mereka saling tarik-menarik sehingga tubuh Pipi pun terbelah menjadi 2 bagian tepat di pinggangnya. Darah segar pun muncrat membasahi dinding dan Pipi pun tewas seketika dengan usus dan isi perutnya terbuai. Doni dan Bram pun lesu tercengang melihat jasad Pipi, seakan ini hanyalah sebuah mimpi. Kemudian dari arah luar api unggun terlihat sangat marak. Ternyata makhluk-makhluk itu memanggang bagian tubuh Pipi tadi hingga gosong. Bram terlihat menangis dan kembali tangan makhluk itu masuk. Kali ini jumlahnya banyak dan menangkap kedua kaki Bram. Lalu mereka mengikat tubuhnya dan menusukkan kayu panjang dari lubang anusnya sampai tembus melalui mulut. Bram meronta kesakitan dan makhluk itu memanggangnya hidup-hidup dan beramai-ramai. Doni yang tidak tahan melihatnya langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Ia mengambil sepeda dan mengayuhnya sekuat tenaga. Di belakang, makhluk itu mengejarnya. Namun akhirnya Doni selamat. Setiba ia di sebuah desa, ia heran mengapa orang-orang melihatnya dengan ketakutan dan menjauhinya. Doni tidak terlalu menghiraukannya dan tetap saja mengayuh sepedanya dengan pelan dan semakin serasa berat. "Hei, yang kamu bawa itu manusia atau bukan?" tanya seorang warga di pagi-pagi buta itu. Doni heran dan melihat ke belakang. Ia melihat 2 makhluk yang tak lain adalah arwah Vivi dan Bram sedang duduk di bangku belakang sepeda sambil melotot marah ke arah Doni. Itulah tadi teman-teman, perkemahan berhantu dari saya, si Klimis, Clipping Misteri.